Bismillahirrahmanirrahim. Masih surat An-Nisa ayat 5. Waksuhum kiswah. Kiswah artinya di Ka'bah itu kan ada kain yang menutup Ka'bah, kiswah. Kain maksudnya pakaian. Berilah pakaian kepada anak. Waksuhum, berilah pakaian pada anak. Kalau ayah memberikan pakaian pada anak laki-lakinya, baina surrati wa rukbah, antara pusar dan lutut, surga baginya, karena dia sudah menjaga kehormatan anak. Kalau seorang ayah memberikan pakaian kepada anak perempuannya, menutup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada anakmu, wa banatika, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anakmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menurunkan pakaiannya. Kain yang panjang namanya jilbab. Bukan jilbab yang penutup rambut itu. Jilbab ini kain panjang yang menutup dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Jalabib jamaknya. Dulu mereka pakai kain dari ujung rambut ke ujung kaki, tapi leher masih terbuka, lengan masih terbuka, betis masih terbuka. Turun ayat yudnina alaihinna min jalabibihinna, turunkan. Yang leher ini turunkan tertutup, yang lengan ini turunkan sampai kemari, yang betis turunkan sampai ke ujung kaki. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, la idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, menstruasi, mohon maaf, la yasluh la an yura minha, tidak boleh kelihatan dari tubuhnya illa hadza, kecuali ini wajah, wa hadza, dan ini telapak tangan, zahiruha, bagian sini, wa batinuha, di sini, artinya ditutup sampai kemari. Kalau ada perempuan yang menutupnya sampai kemari, afdal, baik, tapi tidak wajib. Karena boleh menampakkan zahiruha wa batinuha. Jadi menutup pakaian ayah, kalau kau tutup anak perempuanmu, kau tutup anak laki-lakimu, surga bagimu. Tapi kalau kau bukakan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, dayus, neraka bagimu. Karena tempat di akhirat cuma dua, surga atau neraka. Tidak masuk surga dayus. Siapa itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Dari mulai ujung rambut terbuka, pakai baju lengan pendek, leher nampak, sempit. Begitu juga dengan bagian bawah, celana jeans, legging, celana sempit, karet. Maka yang dianjurkan itu adalah fat-fat, longgar, tidak menampakkan bentuk lekuk, tidak transparan. Begitulah ajaran Islam. Karena semua membangkitkan syahwat. Ada yang membangkitkan syahwat itu dari rambut yang terurai. Ada syahwat itu yang bangkit disebabkan oleh wajah. Ada syahwat itu yang bangkit disebabkan oleh bentuk lekuk tubuh. Ada syahwat yang bangkit disebabkan oleh betis. Ada orang yang bernafsu melihat betis. Ada yang bernafsu melihat lekuk tubuh. Ada yang bernafsu melihat wajah. Maka sebagian ulama menganjurkan untuk menutup wajah. Maka bercadar itu sunnat. Sebagian mengatakan wajib. Tapi kami di Al-Azhar lebih memilih pendapat mengatakan sunnat, dianjurkan. Bagi yang bercadar silakan. Kenapa demikian? Karena untuk menjaga aurat, tidak membangkitkan fitnah. Seorang suami yang mengeksploitasi wajah mahramnya, anak perempuannya, keponakannya, cuek saja dia, tidak ada rasa cemburunya. Hati-hati. Bagaimana tidak ada rasa cemburu dalam hati kita. Bahkan bangga pula dengan anaknya.
Anaknya ditonton orang, buat video joget-joget di TikTok. Tak terbayangkan, na'udzubillah. Ini semua berawal dari alah bisa karena biasa. Jadi anak-anak kecil ini supaya dibiasakan memakai pakaian yang menutup aurat. Kalau ada orang merasa heran kenapa di Indonesia ini anak-anak kecil sudah pakai jilbab. Anak TK pakai jilbab. Keponakan saya TK kemarin dibawa mandi ke waterboom. Wah, buka jilbab ya, karena mau mandi. Tak ada orang. Sengaja datang jam 5 sore, jam 6 tutup, 1 jam. Orang udah pada pulang. Izin dia dulu, TK lagi. Allahu Akbar, senangnya hati saya. Saya tak punya anak perempuan. Keponakan perempuan masih TK, belum masuk SD. Izin mau buka jilbab. Itu pun sudah setengah jam mandi, udah basah semua. Mungkin risih dia. Rambutnya sudah kusut-kusut di dalam. Jadi izin dia buka. Tak ada orang lihat, bukalah. Padahal anak kecil. Jadi di antara kebahagiaan orang tua adalah ketika melihat anak kita takut membuka auratnya. Dalam hal ini almarhumah mak saya sangat keras kepada cucu. Kata orang, nenek sayang sama cucu sampai tidak peduli kepada aurat cucu. Tapi almarhumah nih cucunya masih kecil. Kalau udah saya pulang, dengar suara klakson ten-ten, itu keponakan perempuan pontang-panting ke kamar mencari kain, mencari jilbab, mencari sarung, karena laki-laki. Padahal saya mahramnya, karena ayahnya dengan saya adik-beradik, berarti saya ini bisa jadi walinya. Tapi begitulah kami diajarkan di keluarga. Begitu juga dengan keluarga Ustazah Fatimah. Memang anak perempuan ditutup, sehingga mereka tidak pernah dibawa undangan walimah, acara pesta nikah, tak tahu tetangga kawan. Akhirnya waktu acara pesta nikah walimah, heran mereka. Oh, ada anak perempuanmu, kata kawan-kawan Umi. Artinya apa? Memang Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan ke saya, kalau kita jaga anak perempuan ini dengan baik, memang surgalah bagi orang tua. Surga di dunia. Apa surga di dunia? Ketenangan hati. Sesuai dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk mata hamba. Diturunkan Allah ketenangan dalam hati. Tapi kalau sudah dibiarkan terbuka, orang kalau di pasar mencari jeruk yang kulitnya masih tertutup, durian yang tertutup, semangka yang masih tertutup, kalau udah terbuka, lisut layu, tak mau lagi orang beli. Kenapa perempuan dicari yang terbuka? Yang masih tertutup, kulitnya tertutup, dibalut plastik, di dalam etalase, di dalam supermarket, itu makin tertutup, makin mahal. Kalaulah terbuka itu, ada seorang cendekiawan muslimah dari Yaman, presentasi di PBB, tertutup semua pakai jilbab. Lalu dia diejek oleh orang-orang Eropa, Amerika. Mereka katakan, ini primitif, ini tertutup-tutup, ini primitif. Yang namanya peradaban itu kalau terbuka. Dia dengan tersenyum menjawab, kalaulah yang dimaksud dengan peradaban modern itu terbuka, semakin terbuka, semakin berperadaban, semakin terbuka, semakin modern, maka monyetlah yang paling modern. Terdiam orang itu semua. Karena monyetlah yang paling terbuka, kata dia. Jadi Islam itu menutup, bukan mendiskreditkan perempuan. Justru dengan ditutup itulah diangkat harkat, martabat, kehormatannya. Saya lebih nyaman, kalau kebetulan ada acara, lebih nyaman saya ustazah pakai masker daripada di mukanya ditengok orang. Hati kecil kita berkata itu. Begitu juga dengan santri. Kalau ada tamu saya suruh, ya, walaupun tak bercadar pakai masker. Itu apa orang menengok-nengok.
memperhatikan kecuali mahramnya. Ini penting. Jadi surga bagi laki-laki adalah ketika dia menutup anak perempuannya, anak laki-lakinya, dengan perbedaan auratnya. Kapan jadi neraka? Ketika dia membiarkan mereka terbuka. Maka dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan disoal, akan ditanya. Kullukum ra'in. Kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun. Kamu akan ditanya, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.